Bayangkan seorang gadis muda yang dipukul, dikurung, dan dihina oleh ayah kandungnya sendiri hanya karena satu alasan. Ia memilih percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah penderitaan fisik dan mental yang tak tertahankan, Nadia tetap teguh memegang imannya, meski setiap hari ia harus menghadapi ancaman dan siksaan dari orang yang seharusnya melindunginya. Namun, di balik penderitaan itu, ia menemukan kekuatan luar biasa dari Tuhan yang setia mendengarkan doanya. Kisahnya bukan sekadar tentang penderitaan, tetapi tentang bagaimana kasih dan pengampunan bisa mengalahkan kebencian paling kelam. Inilah kisah nyata tentang iman yang tak tergoyahkan, kasih yang melampaui luka, dan harapan yang tetap menyala di tengah kegelapan. Di sebuah kota kecil yang terjebak dalam bayang-bayang tradisi, tinggal seorang gadis bernama Nadia. Sejak kecil, hidupnya dilingkupi oleh aturan-aturan keras yang tak boleh dilanggar sedikit pun. Ayahnya, seorang pria yang memegang teguh keyakinan turun-temurun, adalah sosok yang keras dan tak kenal kompromi. Di rumah itu, suara lembut dan kasih sayang seperti benda asing yang tak pernah diundang masuk. Setiap langkah Nadia diawasi, setiap kata-katanya harus sesuai dengan kehendak ayahnya. Hidup terasa seperti penjara yang sunyi. Namun, di balik semua itu, hati kecil Nadia mulai merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar perintah dan larangan. Ia merindukan kasih yang tulus, yang tidak mengikat, yang tidak menghakimi. Pertemuan dengan Sarah, teman sekelasnya, menjadi awal dari segalanya. Sarah berbeda dari teman-teman lain, senyumnya hangat, tutur katanya lembut, dan yang paling membingungkan bagi Nadia, Sarah tidak memandang orang lain dengan curiga atau benci. Dari Sarah, Nadia pertama kali mendengar nama Yesus Kristus. Awalnya ia merasa takut, karena nama itu dilarang disebut di rumahnya. Tapi di balik ketakutan itu, ada rasa penasaran yang menggelitik hatinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mengasihi bahkan musuh-musuhnya? Bagaimana mungkin seseorang bisa rela disiksa dan disalib hanya demi orang-orang yang tidak mengenalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, mencari jawaban. Ketika Sarah memberinya sebuah Alkitab kecil, Nadia menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tahu risikonya, tapi hatinya tidak sanggup menolak. Alkitab itu ia sembunyikan di bawah bantal, di antara buku pelajaran, dan setiap malam, saat semua orang tidur, ia membacanya dalam diam. Ayat demi ayat menembus hatinya yang selama ini beku, seperti mata air di tengah padang gurun. Ia menemukan kasih yang selama ini ia cari. Ia mulai memahami bahwa Tuhan tidak hanya menghukum, tapi juga mengasihi tanpa syarat. Kata-kata tentang pengampunan, damai, dan kehidupan kekal membuat hatinya hangat, sekaligus takut. Ia tahu, jika ayahnya mengetahui hal ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, perubahan dalam diri Nadia tidak luput dari perhatian ayahnya. Ia mulai menyadari bahwa anak gadisnya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ramah terhadap orang lain. Bukannya merasa bangga, sang ayah justru curiga. Baginya, kebaikan yang tidak berasal dari ajaran keluarganya adalah sebuah pengkhianatan. Ia mulai memperketat pengawasan, melarang Nadia terlalu lama berada di sekolah atau berbicara dengan orang-orang yang dianggap sesat. Setiap senyum Nadia kepada Sarah dianggapnya sebagai racun yang perlahan menghancurkan kehormatan keluarga. Amarah sang ayah mulai tumbuh, siap meledak kapan saja. Nadia mulai dihantui dilema berat. Ia takut pada ayahnya, tapi lebih takut kehilangan kebenaran yang telah ia temukan. Malam-malamnya dipenuhi doa-doa dalam bisu, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk tetap setia. Ia sadar bahwa pilihannya bisa menghancurkan hidupnya, tapi juga sadar bahwa meninggalkan iman barunya berarti mengkhianati suara hatinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan akan tetap bersamanya jika badai benar-benar datang? Ataukah ia akan dibiarkan sendirian menghadapi murka sang ayah? Suatu hari, sekolah mengadakan persekutuan doa pagi. Nadia ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri untuk hadir. Di sana, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang berdoa bersama, saling menguatkan, saling mendukung tanpa menghakimi. Nadia merasa diterima apa adanya, bukan karena aturan atau keturunan, tapi karena kasih yang melampaui batas-batas manusia. Ia pulang ke rumah dengan hati yang tenang, meskipun ia tahu bahwa ketenangan itu mungkin hanya sementara. Namun ketenangan itu segera sirna. Ayahnya, yang semakin curiga, akhirnya memergoki Nadia berbicara dengan Sarah sepulang sekolah. Wajah sang ayah memerah karena marah, suaranya menggelegar menuduh Nadia telah mencemarkan nama baik keluarga. Ia melarang keras Nadia bergaul dengan orang-orang Kristen dan bahkan mengancam akan menghentikan sekolahnya jika Nadia membangkang. Larangan itu seperti rantai yang membelenggu hati Nadia. Namun,
Bukannya membuatnya mundur, ancaman itu justru membuat hatinya semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Nadia berusaha hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, ia masih berusaha menghormati ayahnya yang keras, dan di sisi lain, ia terus memelihara benih iman yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setiap tindakan kecil, seperti membuka Alkitab atau berdoa dalam hati, kini menjadi perjuangan besar. Ia sadar bahwa mengikuti Yesus berarti memikul salib, bukan berjalan di jalan yang mulus. Tapi di balik semua penderitaan batin itu, ia menemukan damai yang tidak bisa diberikan dunia ini. Damai yang menguatkan dirinya untuk tetap bertahan. Seiring waktu, Nadia semakin teguh dalam keyakinannya. Ia tidak lagi takut akan kehilangan kenyamanan hidup, karena kenyamanan sejati telah ia temukan dalam iman. Ia tidak lagi mencari pujian atau persetujuan ayahnya, karena hatinya telah dipenuhi oleh kasih yang lebih besar. Meski bayangan hukuman terus mengintainya, ia tetap berdiri teguh. Ia tahu, jika harus memilih antara kebenaran dan keselamatan diri, ia memilih kebenaran, apapun akibatnya. Baginya, iman bukan sekadar keyakinan, tapi kehidupan itu sendiri. Malam itu, dalam sunyi kamarnya, Nadia duduk sendiri dengan lilin kecil yang berkedip pelan. Alkitab terbuka di pangkuannya, dan air mata mengalir perlahan di pipinya. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia berdoa, "Tuhan, aku tahu penderitaan ini baru permulaan. Tapi jika melalui penderitaan ini nama MU dimuliakan, aku siap menanggungnya. Berilah aku kekuatan untuk tetap setia sampai akhir." Di tengah kegelapan malam, cahaya lilin kecil itu seolah menjadi lambang harapan. Meski kecil, tapi cukup untuk mengalahkan pekatnya malam yang kelam. Suatu malam yang sunyi, ketika seluruh rumah tenggelam dalam tidur, Nadia kembali membuka Alkitab kecilnya. Kali ini ia terlalu larut dalam kata-kata yang menguatkan hatinya, hingga tidak menyadari langkah kaki berat yang mendekat ke arah kamarnya. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka lebar dengan suara keras yang membuatnya terkejut dan gemetar. Di ambang pintu, berdiri sang ayah dengan tatapan tajam penuh amarah. Di tangannya, Alkitab kecil itu dirampas secara paksa. "Apa ini?" teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh rumah. Dunia Nadia runtuh seketika. Ia tahu, saat itu juga, rahasianya telah terungkap. Malam itu menjadi awal dari neraka yang nyata bagi Nadia. Tanpa belas kasihan, sang ayah memukulinya, melemparkan kata-kata kasar yang menusuk lebih dalam daripada pukulan fisik. Ia disebut sebagai anak durhaka, pengkhianat keluarga, dan pembawa aib. Nadia hanya bisa menangis dalam diam, menahan rasa sakit yang mendera tubuhnya, namun hatinya tetap berseru kepada Tuhan. Di tengah teriakan dan tamparan yang bertubi-tubi, ia berdoa dalam hati agar kekuatan imannya tidak runtuh. Ia tahu, apa yang ia alami saat itu adalah harga dari memilih jalan kebenaran. Ibu Nadia hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menangis tanpa mampu berbuat apa-apa. Ketakutannya terhadap suaminya telah membuatnya menjadi bisu dan lumpuh. Ia ingin menolong anaknya, namun lidahnya keluh dan tubuhnya membeku oleh rasa takut. Dalam hatinya, ia juga berperang antara rasa cinta kepada anaknya dan ketakutan yang telah mencekiknya selama bertahun-tahun. Nadia menangkap tatapan ibunya yang penuh duka, dan meskipun ia sendiri terluka, ia masih sempat memohon dalam hati agar Tuhan juga melindungi ibunya dari rasa bersalah yang menghantui. Keesokan harinya, Nadia pergi ke sekolah dengan tubuh penuh luka yang ia tutupi dengan pakaian lengan panjang dan kerudung tebal. Namun luka batinnya jauh lebih dalam dari yang bisa terlihat oleh mata manusia. Teman-teman dekatnya, terutama Sarah, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka melihat wajah Nadia yang pucat dan langkahnya yang tertatih-tatih. Sarah mencoba bertanya, namun Nadia hanya tersenyum lemah dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin orang lain menanggung penderitaan yang seharusnya ia tanggung sendiri. Beberapa guru mulai curiga dan mencoba mendekati Nadia dengan lembut. Mereka menawarkan bantuan dan perlindungan, namun Nadia tetap menolak. Ia tahu bahwa jika masalah ini menyebar keluar rumah, amarah sang ayah akan semakin meledak dan mungkin membahayakan seluruh keluarganya. Ia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Ketakutan akan membahayakan orang lain membuatnya lebih memilih diam dalam penderitaan. Setiap hari ia berjalan pulang ke rumah dengan hati berdebar, tidak tahu apakah hari itu akan berakhir dengan damai atau dengan luka baru. Sang ayah semakin memperketat pengawasan. Ia melarang Nadia keluar rumah selain ke sekolah, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Telepon genggamnya disita, semua bukunya diperiksa, dan setiap langkahnya diawasi. Nadia merasa hidupnya semakin terkungkung, tapi ia tetap berusaha mempertahankan ruang kecil dalam hatinya untuk berdoa.
Ia menyimpan ayat-ayat Alkitab dalam ingatannya, sehingga sekalipun bukunya disita, firman itu tetap hidup dalam pikirannya. Dalam keterbatasan itu, imannya justru semakin bertumbuh. Di balik semua penderitaan itu, Nadia mulai memahami makna sejati dari pengorbanan. Ia sadar bahwa mengikut Kristus tidak hanya berarti percaya, tapi juga rela menderita demi kebenaran. Meski tubuhnya lemah, jiwanya menjadi semakin kuat. Ia mulai berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya yang keras hati. Ia memohon agar Tuhan membuka mata sang ayah dan menggantikan kebenciannya dengan kasih. Meski doanya belum terjawab, Nadia percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sarah dan beberapa teman sekelasnya mulai mengadakan doa bersama secara diam-diam di sekolah, mendoakan Nadia setiap hari. Mereka tahu Nadia sedang melalui penderitaan besar, meskipun ia tidak pernah secara langsung menceritakannya. Doa-doa itu menjadi pelindung yang tak terlihat, yang menopang Nadia di saat-saat tergelap. Ketika malam tiba dan Nadia kembali dikurung dalam kamar gelapnya, ia menguatkan hatinya dengan mengingat bahwa ada orang-orang yang berdoa untuknya, bahwa ia tidak benar-benar sendirian dalam perjuangannya. Semakin besar tekanan yang ia terima, semakin kuat tekad Nadia untuk bertahan dalam imannya. Ia sadar bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah kembali normal, dan mungkin penderitaan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Namun ia juga yakin bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan meninggalkannya sendirian. Dalam hati yang penuh luka, ia tetap berpegang pada janji bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ia menggenggam erat harapan itu, sekalipun dunia di sekelilingnya hancur berantakan. Nadia berdiri sendiri di sudut kamarnya, menatap keluar jendela kecil yang berdebu. Di balik gelapnya malam, ia melihat cahaya bintang yang redup namun tetap bersinar. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Sekalipun dunia membenciku, aku tahu Tuhan mencintaiku." Dengan tekad itu, Nadia menutup matanya dan beristirahat, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok yang mungkin lebih berat, namun juga penuh dengan kemungkinan mujizat. Hari-hari Nadia berubah menjadi lingkaran penderitaan yang tiada habisnya. Sang ayah, merasa makin kehilangan kendali atas putrinya, meningkatkan kekerasan yang ia lakukan. Bukan hanya pukulan dan tamparan, kini Nadia dikurung berjam-jam di kamar gelap tanpa lampu, tanpa makanan. Di sana, ia hanya ditemani dinginnya dinding yang lembab dan lantai yang keras. Tubuhnya mulai melemah, namun pikirannya tetap terjaga dalam doa. Di tengah gelapnya kamar itu, Nadia membayangkan Yesus yang dulu juga dipukuli dan ditinggalkan sendirian. Ia merasa dekat dengan penderitaannya, seolah Tuhan sedang berjalan bersamanya melewati malam-malam tanpa cahaya ini. Kelaparan mulai menggerogoti tubuhnya. Suatu hari, ia hanya diberi setengah potong roti basi setelah 2 hari tanpa makan. Namun, saat ia menerima potongan roti itu, Nadia justru berdoa dalam hati, berterima kasih atas rezeki yang masih diberikan Tuhan kepadanya. Ia ingat bagaimana Yesus memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan, dan ia percaya Tuhan yang sama masih mengawasinya dari surga. Walau tubuhnya lemah, hatinya tetap teguh. Ia tidak ingin mengasihani dirinya sendiri. Ia tahu, penderitaannya sementara, tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Di sekolah, ketidakhadiran Nadia yang makin sering mulai menjadi perhatian banyak orang. Sarah semakin khawatir dan mulai mencari cara untuk membantu. Ia bersama beberapa teman dan guru mulai merancang cara untuk menghubungi Nadia atau setidaknya memantau keadaannya. Namun semua usaha itu seperti berbenturan dengan tembok tebal. Lingkungan tempat tinggal Nadia tertutup rapat, tetangganya pun lebih memilih diam karena takut pada sang ayah yang dikenal keras dan berpengaruh di komunitasnya. Dunia seperti bersekongkol membungkam suara kebenaran, dan Nadia tetap terjebak dalam penderitaannya. Di tengah keputusasaan itu, Tuhan memberi Nadia penglihatan dalam doanya. Dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi melihat cahaya terang menyinari jalan sempit yang gelap. Di ujung jalan itu berdiri sosok penuh kasih, yang menatapnya dengan mata yang hangat dan mengulurkan tangan. Mimpi itu memberi kekuatan baru bagi Nadia. Ia sadar bahwa hidupnya memang masih jauh dari terang, tapi ada tujuan di ujung jalan ini. Ia hanya perlu terus berjalan, langkah demi langkah, sambil percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya hancur begitu saja. Sementara itu, ayahnya semakin keras kepala. Ia menganggap Nadia adalah aib keluarga yang harus dikendalikan, bukan dilindungi. Ia memaksanya bersumpah untuk meninggalkan iman Kristen dan kembali ke keyakinan keluarganya. Di hadapan ancaman dan paksaan itu, Nadia dengan suara gemetar berkata, "Ayah, tubuhku bisa ayah sakiti, tapi hatiku milik Tuhan."
Kalimat itu membakar amarah sang ayah yang kemudian melayangkan tamparan keras ke wajah Nadia. Namun dalam hati, Nadia tahu bahwa kata-katanya bukan hanya pembelaan diri, melainkan pernyataan iman yang tulus. Di tengah penderitaannya, Nadia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mulai berdoa lebih banyak bagi keluarganya. Ia berdoa agar ayahnya yang keras hati bisa merasakan kasih yang telah mengubah hidupnya. Ia juga memohon kekuatan bagi ibunya, yang hidup dalam ketakutan setiap hari. Bahkan, ia mulai mendoakan teman-teman dan tetangganya, agar suatu saat mereka juga mengenal kasih Tuhan yang sejati. Hatinya yang menderita justru melahirkan cinta yang lebih luas. Bagi Nadia, penderitaan bukan alasan untuk membenci, melainkan kesempatan untuk mengasihi lebih dalam. Suatu sore, Sarah dan teman-temannya berhasil mengirimkan surat rahasia kepada Nadia melalui celah pagar rumahnya. Surat itu berisi ayat-ayat penguatan dan kata-kata semangat. Ketika Nadia membacanya di kamar gelap, air matanya mengalir deras. Ia sadar bahwa meski terkurung secara fisik, hatinya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada orang-orang yang terus mendoakannya, ada komunitas yang menjadi tubuh Kristus baginya. Surat-surat itu ia simpan dengan hati-hati, menjadi harta karun kecil yang menyala di tengah gelapnya hari-hari. Namun, kabar tentang perhatian teman-temannya justru semakin membuat sang ayah marah. Ia menuduh Nadia mempermalukan keluarga di hadapan orang banyak. Amarahnya kini bukan hanya ditujukan pada Nadia, tapi juga pada siapapun yang berani dekat dengannya. Ia bahkan mengancam akan memindahkan Nadia ke desa terpencil, memutuskan seluruh aksesnya ke dunia luar. Nadia mulai menyadari bahwa perjuangannya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Tapi sekaligus, ia yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkannya. Jika di sana ia harus pergi, maka di sana pun Tuhan tetap bersamanya. Malam-malam yang panjang terus berlalu. Luka-luka fisik di tubuh Nadia belum sempat sembuh, namun luka-luka batinnya perlahan terobati oleh doa dan firman yang ia renungkan. Ia mulai menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilannya sebagai pengikut Kristus. Dalam tangisnya, ia berkata, "Tuhan, jika hidupku memang untuk memuliakan MU lewat penderitaan ini, pakailah aku sepenuhnya." Kata-kata itu lahir bukan dari kepasrahan, melainkan dari penyerahan yang penuh harapan. Nadia tidak meminta penderitaannya diambil, tetapi meminta Tuhan memberinya kekuatan untuk menanggungnya dengan setia. Nadia duduk bersandar pada dinding kamarnya yang dingin. Tubuhnya lemah, namun matanya menatap langit-langit dengan tatapan penuh harapan. Ia tahu badai masih jauh dari reda, tapi ia juga tahu bahwa badai itu tidak selamanya berkuasa. Di balik awan kelam, ada matahari yang menunggu untuk bersinar kembali. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, "Aku tetap percaya, Tuhan. Walau semuanya gelap, aku tahu Engkau tetap ada." Di suatu malam yang gelap, ketika rasa lapar dan lelah telah melemahkan tubuh Nadia, ia memberanikan diri untuk melarikan diri dari rumah. Dengan langkah terseok dan napas memburu, ia berlari keluar melalui jendela kecil di kamarnya. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Hanya beberapa meter dari rumah, suara teriakan ayahnya menghentikan langkahnya. Sang ayah yang marah besar menangkapnya, menyeretnya kembali ke dalam rumah dan menghukumnya dengan pukulan yang lebih keras daripada sebelumnya. Tubuh kecilnya terhempas ke lantai, dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Di tengah rasa sakit yang menyayat itu, Nadia tetap berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk tidak menyerah. Malam itu menjadi salah satu malam tergelap dalam hidupnya. Tubuhnya terbaring lemah, hampir tak sanggup bergerak, namun pikirannya tetap hidup. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi bertemu dengan sosok bercahaya yang mengulurkan tangan kepadanya. Sosok itu berkata dengan lembut, "Aku bersamamu dalam penderitaanmu." Nadia terbangun dengan air mata yang mengalir deras. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi kosong, melainkan penghiburan dari Tuhan yang ia percayai. Harapan kecil itu cukup baginya untuk bertahan satu hari lagi. Di luar sana, Sarah dan teman-teman sekolah Nadia tidak tinggal diam. Mereka mulai mencoba menghubungi lembaga perlindungan anak dan komunitas gereja setempat untuk meminta bantuan. Namun, lingkungan sekitar rumah Nadia dikenal tertutup dan kuat menjaga tradisi mereka. Upaya untuk menolong Nadia berulang kali dihalangi oleh para tetua yang menganggap urusan keluarga adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri orang luar. Bagi mereka, tindakan sang ayah dianggap sebagai bentuk pendidikan yang sah demi menjaga kehormatan keluarga. Seorang pendeta muda yang baru pindah ke kota itu mendengar tentang penderitaan Nadia. Dengan hati yang penuh belas kasihan, ia mulai mendoakan gadis yang belum pernah ia temui itu. Pendeta tersebut mencari cara mendekati keluarga Nadia tanpa menimbulkan konflik terbuka. Ia tahu,
Melawan dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih untuk membawa masalah ini dalam doa, meminta hikmat Tuhan agar ada jalan keluar tanpa melukai lebih banyak orang. Dalam doanya yang panjang, ia menyerahkan kehidupan Nadia sepenuhnya ke tangan Tuhan. Sementara itu, sang ayah semakin terjerumus dalam kegelapan hatinya sendiri. Ia mulai berhalusinasi dalam mimpi-mimpinya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh bayangan Nadia yang menangis atau sosok bercahaya yang menegurnya dalam diam. Namun, bukannya bertobat, ia malah semakin keras kepala. Ia percaya bahwa ini adalah ujian bagi dirinya untuk menegakkan kehormatan keluarga. Ia menutup hatinya rapat-rapat, menolak segala kemungkinan bahwa ia mungkin telah salah memperlakukan anaknya sendiri. Sarah dan teman-teman gereja tetap setia mendoakan Nadia. Mereka mengadakan ibadah doa khusus untuk memohon perlindungan bagi temannya yang sedang terkurung dalam penderitaan. Meskipun mereka belum bisa berbuat banyak secara fisik, mereka percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Malam-malam itu dipenuhi dengan tangisan dan harapan yang terucap dalam doa. Bagi mereka, Nadia bukan sekadar teman, tetapi saudari seiman yang pantas diperjuangkan. Di sisi lain, Nadia mulai menulis surat-surat rahasia di balik dinding kamarnya. Dalam surat-surat itu, ia menuliskan kisah hidupnya, penderitaan yang ia alami, dan iman yang tetap ia pertahankan. Ia tidak tahu apakah surat-surat itu akan pernah ditemukan orang lain, tapi menulis memberi sedikit kelegaan bagi hatinya yang tertekan. Dalam tulisannya, ia tidak menuliskan kebencian kepada ayahnya, melainkan harapan bahwa suatu hari ayahnya akan mengenal kasih Tuhan seperti yang telah ia alami. Ibu Nadia mulai menunjukkan perubahan kecil. Rasa takut yang selama ini membungkam mulutnya perlahan tergeser oleh rasa kasihan kepada anaknya. Diam-diam, ia menemukan Alkitab kecil Nadia yang tergeletak di lantai setelah peristiwa pemukulan terakhir. Dengan tangan gemetar, ia membuka beberapa halaman dan membaca ayat-ayat tentang kasih dan pengampunan. Kata-kata itu menusuk hatinya. Meski ia belum berani mengakui secara terbuka, benih iman mulai tumbuh dalam hatinya yang selama ini kering. Namun, pergumulan batin Ibu Nadia belum selesai. Ia masih terjebak antara cinta kepada anaknya dan ketakutan pada suaminya. Setiap kali ia hendak mengambil tindakan untuk menolong Nadia, bayangan kekerasan sang suami menghantui pikirannya. Namun kini, setiap malam ia mulai berbisik dalam hati, memanggil Tuhan yang belum sepenuhnya ia kenal, meminta petunjuk dan keberanian. Dalam keheningan malam yang sunyi, Ibu Nadia mulai belajar berdoa dengan kata-kata sederhana namun tulus. Bab ini berakhir dengan adegan hening di kamar gelap Nadia. Tubuhnya yang lemah bersandar pada dinding dingin, namun pikirannya terus berjuang. Di tengah kegelapan itu, suara kecil di hatinya berkata, "Jangan menyerah." Dan untuk pertama kalinya, di balik pintu kamar yang tertutup rapat, terdengar suara pelan ibunya yang berdoa dari dapur, bergetar namun tulus. Dua hati yang selama ini terpisah oleh ketakutan kini mulai disatukan oleh kasih yang diam-diam tumbuh di tengah penderitaan. Suatu pagi yang tenang, pendeta muda itu akhirnya berhasil bertemu dengan Ibu Nadia secara diam-diam di pasar. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang berbelanja, mereka berbicara singkat namun penuh makna. Ibu Nadia, dengan mata yang sembab, mulai membuka sedikit demi sedikit tentang apa yang terjadi di rumah mereka. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan penderitaan putrinya, meskipun ketakutan masih mencengkeram hatinya. Sang pendeta tidak memaksanya berbicara banyak, cukup mendengarkan dengan penuh empati. Dalam hati, pendeta itu berdoa agar percakapan singkat ini menjadi awal dari perubahan besar. Setelah pertemuan itu, Ibu Nadia mulai merasa ada secercah harapan. Ia mulai memberanikan diri untuk membaca Alkitab Nadia secara diam-diam ketika suaminya pergi bekerja. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan damai yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini hidupnya dipenuhi ketakutan, bukan kasih. Tapi, di sisi lain, ia masih bingung bagaimana harus bertindak. Ia tahu bahwa jika ia melawan suaminya secara terbuka, maka bukan hanya dirinya yang akan celaka, tetapi juga Nadia. Di malam-malam yang sunyi, sang ayah mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Ia melihat wajah Nadia yang penuh luka, menatapnya dengan mata yang tidak membenci, tetapi penuh iba. Ia melihat api yang membakar hatinya sendiri, mengingatkannya pada masa lalu kelam yang berusaha ia lupakan. Mimpi-mimpi itu perlahan mengikis pertahanannya, meski ia berusaha menyangkalnya dengan amarah. Namun, setiap pagi, tatapan lelah di wajah Nadia mengingatkannya pada kenyataan pahit yang tidak bisa ia elakkan lagi. Di sekolah, Sarah dan teman-teman Nadia tidak berhenti berdoa. Mereka kini mulai mendekati beberapa guru dan kepala sekolah untuk membahas langkah-langkah perlindungan bagi Nadia.
Meski masih ada banyak hambatan, namun perlahan-lahan suara-suara kebenaran mulai terdengar. Beberapa guru mulai memperhatikan absensi Nadia yang tidak menentu dan luka-luka fisiknya yang semakin jelas. Perlahan, komunitas kecil ini mulai bergerak, menembus tembok yang selama ini menutupi kebenaran. Tekanan demi tekanan yang dirasakan sang ayah membuatnya berada di titik jenuh. Ia sadar bahwa semakin keras ia menekan Nadia, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan. Ia merasa terpojok di antara harga diri yang ingin ia pertahankan dan kenyataan bahwa keluarganya perlahan-lahan retak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya menghadapi anaknya sendiri. Nadia yang dulu tunduk dan takut kini berdiri dalam keheningan, namun penuh keberanian yang membuat sang ayah merasa kecil. Titik balik terjadi ketika Nadia jatuh sakit parah akibat luka-luka yang tak pernah dirawat dan tubuhnya yang kelelahan. Demam tinggi melanda tubuhnya yang kurus dan lemah. Ibu Nadia, yang tak sanggup lagi melihat putrinya menderita, akhirnya melawan rasa takutnya dan memanggil pertolongan medis secara diam-diam. Sang ayah yang baru pulang terkejut melihat rumahnya didatangi petugas medis. Ia marah besar, tetapi tidak bisa menghentikan mereka yang kini telah membawa Nadia ke rumah sakit. Keputusannya untuk mengurung Nadia justru membuka pintu bagi orang luar untuk masuk. Di rumah sakit, Nadia mendapatkan perawatan intensif. Tubuhnya yang kurus dan luka-lukanya yang membusuk membuat para dokter dan perawat terkejut. Mereka melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang, membuka jalur hukum yang selama ini tertutup. Meski Nadia masih dalam kondisi lemah, tetapi ada kedamaian di wajahnya. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ada tangan-tangan yang menyentuhnya dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Meski tubuhnya sakit, hatinya merasakan kelegaan. Ibu Nadia akhirnya berani bersaksi kepada petugas sosial tentang semua yang terjadi selama bertahun-tahun. Dengan air mata yang mengalir, ia menceritakan bagaimana kekerasan suaminya telah menghancurkan keluarganya sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa kata-kata itu mungkin akan menghancurkan hidup suaminya, tapi ia tidak bisa lagi membiarkan Nadia mati dalam diam. Keberaniannya membuka jalan bagi proses hukum yang akhirnya mulai bergerak, meskipun masih tertatih-tatih. Sementara itu, sang ayah pulang ke rumah yang kosong dan sunyi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kesepian yang menusuk hati. Di sudut kamarnya, ia menemukan sepucuk surat yang tertinggal di bawah bantal Nadia. Surat itu berisi kata-kata pengampunan, bukan kebencian. Di sana, Nadia menulis bahwa ia mengampuni ayahnya, apapun yang telah ia lakukan. Kata-kata itu menghancurkan dinding kebencian di hati sang ayah lebih dari hukuman apapun. Ia terduduk lemas, menatap kosong ke dinding, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Keluarga yang berada di persimpangan jalan. Nadia masih terbaring di rumah sakit, ibunya mulai belajar berdoa dengan lebih berani, dan sang ayah yang keras kepala kini dihantui oleh rasa bersalah yang tak kunjung reda. Dunia mereka belum sepenuhnya berubah, tetapi pintu-pintu harapan mulai terbuka perlahan. Perjalanan menuju pemulihan masih panjang, namun setidaknya, langkah pertama telah diambil. Di suatu malam yang gelap, ketika rasa lapar dan lelah telah melemahkan tubuh Nadia, ia memberanikan diri untuk melarikan diri dari rumah. Di rumah sakit, tubuh Nadia perlahan pulih meski lemah. Para dokter dan perawat yang merawatnya terkejut melihat ketabahan gadis muda itu menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Tidak sekalipun Nadia mengeluh atau menyalahkan siapapun. Ketika ditanya tentang keluarganya, Nadia hanya berkata lembut, "Saya masih mencintai mereka." Kata-kata itu menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Bagi Nadia, penderitaan yang ia alami bukan alasan untuk membalas dengan kebencian. Ia percaya bahwa Tuhan memanggilnya bukan untuk mengutuk, tapi untuk mengasihi, bahkan mereka yang menyakitinya. Sementara itu, proses hukum mulai berjalan lambat namun pasti. Sang ayah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia datang dengan wajah keras namun hatinya gundah. Di ruang pemeriksaan, untuk pertama kalinya ia mendengar bagaimana orang lain menggambarkan tindakannya sebagai kekerasan, bukan pendidikan. Ia mencoba menyangkal, namun semakin banyak bukti dan kesaksian yang tak bisa ia bantah. Perlahan, tembok pembenaran yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Diam-diam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia yakini selama ini benar? Ibu Nadia mulai rutin mengunjungi Nadia di rumah sakit. Hubungan mereka yang semula dingin perlahan mencair. Dalam kunjungan-kunjungan itu, mereka mulai berbicara lebih terbuka. Ibu Nadia menangis di hadapan putrinya, meminta maaf karena selama ini diam dan membiarkannya menderita sendirian. Nadia menggenggam tangan ibunya dan berkata dengan suara lemah namun tegas, "Aku sudah mengampuni, Bu. Sejak lama." Tangisan mereka menjadi awal dari rekonsiliasi yang belum sempurna,
namun cukup untuk memberi harapan baru bagi keduanya. Pendeta muda yang selama ini berdoa dalam diam akhirnya bertemu langsung dengan Nadia. Dalam pertemuan itu, mereka berbicara tentang iman, penderitaan, dan harapan. Pendeta itu berkata bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi ia berjanji untuk berjalan bersama dalam setiap luka itu. Kata-kata itu meneguhkan hati Nadia. Ia sadar bahwa semua yang ia alami bukanlah sia-sia. Penderitaannya menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kasih Tuhan lebih kuat daripada kekerasan manusia. Sang ayah, yang mulai merasa terasing dalam hidupnya sendiri, suatu malam duduk sendirian di kamar yang dulu ia penuhi dengan amarah. Di sana, ia kembali membaca surat Nadia yang tertinggal. Kata-kata pengampunan dalam surat itu terus bergema dalam hatinya. Ia merasa malu dan hancur oleh kasih seorang anak yang tidak membalas kekerasan dengan kebencian. Dalam keheningan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menundukkan kepala dan mengucapkan doa sederhana, meski terbata-bata, memohon pengampunan kepada Tuhan yang selama ini ia tolak. Lingkungan sekitar mulai berubah perlahan. Masyarakat yang dulu tutup mata terhadap kekerasan kini mulai berani berbicara. Beberapa orang yang mengenal keluarga Nadia merasa tergugah untuk tidak lagi membiarkan kekerasan berlindung di balik nama tradisi atau kehormatan keluarga. Komunitas gereja dan sekolah mulai mengadakan penyuluhan tentang perlindungan anak dan pentingnya kasih dalam keluarga. Kasus Nadia menjadi titik balik bagi banyak keluarga yang selama ini menyembunyikan luka yang sama. Nadia, yang masih lemah, mulai menulis surat-surat penguatan kepada teman-teman sekolahnya. Dalam surat-surat itu, ia tidak menceritakan penderitaannya secara detail, melainkan membagikan pengalamannya menemukan damai di tengah badai. Surat-surat itu beredar di antara teman-temannya, menginspirasi banyak orang untuk berani berdiri di atas kebenaran meski harus menderita. Meski terbaring di rumah sakit, suara Nadia justru semakin terdengar luas, menjadi terang kecil yang menuntun banyak orang keluar dari kegelapan mereka. Hubungan antara Nadia dan ibunya semakin erat. Ibu Nadia mulai menghadiri kebaktian di gereja secara diam-diam. Ia menemukan kekuatan baru dalam firman yang dibacakan di sana. Meski hidup mereka masih jauh dari kata aman, namun setidaknya hati mereka mulai menemukan rumahnya dalam kasih Tuhan. Mereka berdua mulai belajar saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menopang dalam perjalanan iman yang berat ini. Sang ayah masih berjuang dengan rasa bersalah yang membelenggunya. Ia belum berani meminta maaf secara langsung kepada Nadia, namun dalam hati ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan menuju kelegaan. Setiap malam, ia duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi, memandang foto keluarga mereka yang lama tergantung di dinding. Ia mulai membayangkan seperti apa keluarga mereka jika kasih menggantikan amarah, jika pelukan menggantikan tamparan, jika doa menggantikan teriakan. Gambaran itu membuatnya menangis dalam diam. Nadia menatap keluar jendela rumah sakit, melihat matahari terbit perlahan. Di balik tubuhnya yang lemah, hatinya tetap penuh pengharapan. Ia tahu perjalanan keluarganya menuju pemulihan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi pagi yang baru itu mengingatkannya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengasihi, mengampuni, dan berharap. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena kasih MU tidak pernah meninggalkanku." Beberapa minggu kemudian, kondisi tubuh Nadia mulai membaik. Luka-luka fisiknya perlahan sembuh, namun hatinya tetap dipenuhi luka-luka yang lebih dalam. Namun luka itu tidak ia tutupi dengan kepahitan, melainkan dengan pengampunan yang ia pelajari dari Kristus. Setiap pagi ia memulai harinya dengan doa, bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan izinkan ia jalani. Di rumah sakit, banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhan imannya. Ia menjadi contoh hidup bagaimana penderitaan bisa diubah menjadi kesaksian yang hidup. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memberi hukuman rehabilitasi sosial kepada sang ayah. Bukannya dimasukkan ke penjara, ia diwajibkan mengikuti bimbingan moral dan terapi kejiwaan. Putusan itu menuai pro dan kontra. Banyak yang merasa sang ayah pantas mendapat hukuman lebih berat, namun Nadia memutuskan untuk tidak menuntut balas. Ia berkata kepada semua orang, "Biarlah keadilan Tuhan yang berbicara. Tugasku adalah mengampuni." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Ia memilih jalan kasih, bukan dendam. Sang ayah, yang awalnya menolak terapi itu, perlahan mulai berubah ketika menghadiri sesi-sesi bimbingan. Ia mendengarkan kisah-kisah orang lain yang juga pernah keras hati dan akhirnya menemukan damai. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan kepada Nadia bukanlah perlindungan, melainkan penyiksaan. Malam-malamnya kini tidak lagi dipenuhi oleh amarah, melainkan oleh tangisan penyesalan. Ia mulai belajar berdoa dengan sungguh-sungguh,
berharap suatu hari bisa menjadi ayah yang lebih baik. Hubungan keluarga perlahan membaik. Meski tidak sempurna, Ibu Nadia mulai lebih berani bersuara. Ia dan Nadia mulai menjalani kehidupan yang lebih damai, meski dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka mulai membangun rumah tangga yang sederhana namun penuh dengan kasih. Ibu Nadia bahkan mulai belajar membaca Alkitab bersama Nadia setiap malam. Meski hati mereka masih rapuh, namun benih iman yang tumbuh di sana memberi mereka harapan baru setiap harinya. Di sekolah, Nadia kembali belajar dengan semangat baru. Sarah dan teman-temannya menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka mengadakan doa syukur kecil-kecilan, mengucap syukur atas kembalinya Nadia yang telah melalui badai besar. Kisah Nadia mulai menyebar di antara para siswa, menjadi inspirasi bagi mereka yang selama ini diam dalam ketakutan. Kini, keberanian Nadia memberi mereka contoh nyata bagaimana tetap berdiri teguh dalam iman, sekalipun dunia menolak. Pendeta muda yang mendampingi keluarga Nadia terus memberikan dukungan rohani. Ia membantu sang ayah memahami iman Kristen dengan lebih benar, bukan sekadar sebagai agama baru, tetapi sebagai jalan hidup yang penuh kasih. Sang ayah perlahan-lahan mulai mengenal Yesus, bukan sebagai ancaman bagi tradisinya, tetapi sebagai sahabat yang mengampuni dan memulihkan. Meskipun perjalanan pertobatannya panjang, setiap langkah kecil yang ia ambil membuka pintu baru bagi keluarganya. Nadia mulai aktif melayani di gereja bersama Sarah. Ia bercerita tentang bagaimana Tuhan tetap setia meski dirinya terpuruk dalam penderitaan. Banyak remaja yang mendengarkan kisahnya dengan air mata. Mereka sadar bahwa iman bukan hanya soal kemudahan hidup, tapi tentang kesetiaan dalam segala keadaan. Nadia menjadi teladan hidup, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tetap berdiri walau berkali-kali jatuh. Meskipun damai mulai tumbuh di keluarganya, Nadia sadar bahwa luka batin ayahnya, ibunya, dan dirinya sendiri tidak sembuh dalam semalam. Namun ia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja perlahan, menyembuhkan hati yang patah satu persatu. Ia tidak menuntut keluarganya menjadi sempurna, ia hanya ingin mereka berjalan bersama dalam kasih. Setiap kali mereka berkumpul, mereka belajar saling mendengarkan dan saling menerima, walau dengan segala keterbatasan. Di suatu sore yang tenang, sang ayah akhirnya memberanikan diri meminta maaf kepada Nadia. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan ayah, Nak. Ayah telah buta selama ini." Nadia memeluknya dengan hangat dan berkata, "Aku sudah memaafkan ayah sejak lama." Pelukan itu menjadi awal baru bagi mereka. Tidak ada kata yang bisa menghapus masa lalu, tapi kasih mampu membangun masa depan yang baru. Air mata mereka bercampur di antara pelukan itu, menjadi simbol pengampunan yang nyata. Nadia berdiri di depan gereja kecil tempat ia melayani. Ia menatap matahari terbenam yang perlahan menghilang di ufuk barat. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang dan tantangan baru akan datang. Tapi ia juga tahu bahwa Tuhan yang menyertainya dalam penderitaan, adalah Tuhan yang sama yang akan menyertainya dalam kemenangan. Dengan senyum lembut, ia berkata dalam hati, "Imanku tidak tergantung pada apa yang aku alami, tapi pada siapa yang aku percaya. Dan aku percaya kepada MU, Tuhan." Kisah Nadia adalah perjalanan panjang seorang gadis yang dengan berani memegang teguh imannya di tengah kekerasan dan penolakan dari orang yang seharusnya paling melindunginya, yaitu ayah kandungnya sendiri. Dimulai dari penolakan keras sang ayah saat mengetahui keputusannya memeluk iman Kristen, Nadia menghadapi penderitaan fisik dan mental yang luar biasa, termasuk dikurung, dipukuli, dan dikucilkan. Namun di tengah penderitaan itu, ia menemukan kekuatan dalam doanya kepada Tuhan, yang menjadi satu-satunya penghiburan di saat semua pintu tertutup. Dengan dukungan teman-teman sekolah dan komunitas gereja yang tak kenal lelah berdoa dan mencari cara menolongnya, perlahan-lahan kegelapan hidup Nadia mulai ditembus cahaya kasih. Sang ayah yang awalnya keras kepala pun akhirnya bergumul dengan rasa bersalah yang terus menghantui, hingga perlahan hatinya yang beku mulai mencair oleh surat pengampunan dari putrinya. Ibu Nadia, yang selama ini diam dalam ketakutan, juga menemukan keberanian untuk bangkit dan mulai melindungi anaknya serta mencari Tuhan yang menguatkannya. Lewat banyak luka dan air mata, keluarga ini mulai menapaki jalan pertobatan dan pemulihan, meski perjalanan mereka masih jauh dari sempurna. Nadia sendiri, yang tadinya hanyalah korban kekerasan, kini berdiri sebagai saksi hidup tentang bagaimana kasih Tuhan sanggup mengubah kepahitan menjadi pengampunan, penderitaan menjadi kekuatan, dan kehancuran menjadi harapan baru bagi mereka yang mau percaya dan bertahan dalam iman.